Kita bahas satu persatu dulu, Mas Umam, terkait dengan dukungan totalitas kepada pemerintahan Jokowi hingga akhir. Mengapa Nasdem perlu mengulang-ulangi lagi komitmen ini? Ya, sepertinya pesan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh mencoba untuk menjawab apa yang menjadi concern dari sejumlah elemen di lingkaran pemerintahan saat ini, yang kemudian mencoba untuk memberikan pressure kepada Nasdem misalnya, untuk mengambil sikap apakah stay di dalam pemerintahan ataukah tegas untuk menyuarakan perubahan dengan keluar dari pemerintahan. Nah, maka kemudian penegasan kembali dukungan Nasdem kepada Presiden Jokowi, yang memang betul bahwa Nasdem bukan sebagai partai yang ikut numpang. Nasdem adalah partai yang ikut membidani dan juga membesarkan Jokowi sebagai presiden sejak 2014, termasuk juga di putaran kedua 2019. Oleh karena itu sebenarnya penegasan ini memberikan impact yang cukup serius dan juga harus didengar sebenarnya oleh pihak istana sendiri, bahwa komitmen ini akan memberikan sebuah persepsi bahwa apa yang kemudian dipertanyakan oleh sejumlah elemen di lingkaran pemerintahan tentang konsistensi Nasdem terhadap pemerintahan itu kemudian bisa dijawab melalui statement Pak Surya tadi. Nah, kemudian di saat yang sama, meskipun demikian ada sejumlah catatan yang cukup serius ketika Pak Surya Paloh menyampaikan bahwa revolusi mental yang dulu disampaikan oleh Jokowi sendiri memiliki cara pandang yang cukup identik. Secara paradigmatik memiliki cara pandang yang relatif sama dengan konteks perubahan. Nah, maka visi perubahan termasuk yang dibahasakan oleh teman-teman Nasdem itu adalah restorasi, sebenarnya bukan berarti menghilangkan semua capaian yang ada di pemerintahan yang sebelumnya, tetapi juga melakukan pengkayaan sekaligus juga melakukan perbaikan atas apa yang barangkali belum dicapai. Tadi ada istilah sayang seribu sayang, artinya bahwa kemudian ada sejumlah titik evaluasi yang kemudian perlu diperbaiki, dan perbaikan itulah menjadi bagian integral dari perubahan itu sendiri. Ada keberlanjutan tapi juga ada perbaikan begitu ya, secara simultan dilakukan. Bahwa perubahan itu adalah bagian dari spirit keberlanjutan, karena bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang sifatnya integral di sana. Nah, oleh karena itu catatan yang dari Pak Surya tadi mencoba untuk menegaskan bahwa spirit Nasdem masih satu irama dengan pemerintahan, meskipun sejumlah catatan juga memberikan penegasan bahwa apa yang disampaikan oleh Nasdem, keputusan-keputusan politiknya, justru ada juga yang disalahartikan. Niat baik yang kemudian tadi kata Pak Surya, seringkali kemudian disalahartikan oleh sejumlah pihak dengan salah paham. Dan kemudian itu menghadirkan tekanan, kemudian mungkin barangkali juga serangan, dan serangan itu kemudian direspon oleh sikap politik Nasdem sendiri. Apakah akan menyerah ataukah akan melakukan sikap yang persisten, yang gigih dengan melakukan perlawanan atas tekanan-tekanan itu, maka sebagai pride, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada audiens, kepada kader, maka kemudian persistensi itu dilakukan, maka Nasdem menolak untuk menyerah. Nasdem menolak untuk diam. Nah, tolakan untuk diam, untuk menyerah, itulah yang kemudian menjadi spirit perubahan, yang sebenarnya perubahan sendiri tadi digarisbawahi bukan berarti menihilkan apa-apa yang menjadi capaian pemerintah sebelumnya, tetapi tetap akan melanjutkan, memperkaya dengan segala perbaikan, dan itu adalah sebuah keniscayaan di dalam konteks sejarah politik dan kenegaraan. Mas Umam, menarik tadi ada poin disampaikan, bukan kemunafikan dan kepura-puraan. Ini maksudnya ke arah mana, Mas Umam? Tentu di level ini Pak Surya sendiri yang memiliki analisa sebenarnya ini diarahkan kemana. Tetapi kalau misal kita cermati, konteks kemunafikan barangkali bisa diarahkan dari sikap-sikap dari sejumlah elemen di lingkaran kekuasaan yang tadi salah mengartikan, justru menghadirkan kesalahpahaman itu. Barangkali ini juga terkait dengan konteks bagaimana Nasdem mencoba untuk menjelaskan kepada publik bahwa apa yang dilakukan sebenarnya sejalan dengan pemerintahan, tetapi kemudian dalam praktik keseharian justru
menghadirkan resistensi, dan resistensi itu dianggap sebagai sebuah konsekuensi dari titik beda dari Nasdem sendiri. Sebenarnya perbedaan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang harusnya sifatnya saling juga menghormati saja, saling menghormati, tidak ada yang berbeda. Dan betul tadi kalau misal disampaikan ya narasi perubahan, restorasi, itu esensinya tidak jauh berbeda dengan konteks revolusi mental yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Jokowi. Maka kalau misal kemudian ada kemunafikan yang disampaikan, diksi yang tadi sangat kuat, kepura-puraan, seolah-olah niat baik yang disampaikan tadi itu diterima, tetapi faktanya ada tangan-tangan yang tidak terlihat, the invisible hand, yang mencoba untuk justru memberikan respon yang sangat negatif dan justru destruktif begitu ya, proses demokrasi. Kepada Nasdem sendiri dan juga sejumlah elemen yang barangkali mencoba untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan. Padahal dalam ruang demokrasi sikap kritis itu sesuatu yang biasa. Sikap kritis adalah bagian dari mekanisme check and balances yang kemudian harus dihitung sebagai bagian dari upaya untuk pematangan konsolidasi demokrasi. Jadi di poin itu, Mbak Vera. Baik, Mas Umam, sebetulnya masih banyak sekali poin-poin yang ingin kita bahas gitu ya, diskusikan tadi yang disampaikan dalam pidato politik Pak Surya maupun juga Anies Baswedan, tapi sayang sekali durasi kita terbatas. Dan pemirsa, sekali lagi terima kasih Mas Umam. Saya Vera Baswan pamit undur diri dan demikianlah live event Apel Siaga Perubahan. Dan sampai jumpa.